Salve sama saudara dan saudari terkasih, salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam renungan Lentera Jiwa bersama saya, Romo Stefanus Turibius Rahmat PR, Lentera Jiwa, cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin dan mata iman kita, cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita, supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Sama saudara, para sahabat, segenap keluarga yang dicintai Tuhan, dalam renungan malam Natal atau Vigili Natal yang kita rayakan pada hari Rabu 24 Desember 2025, saya mengajak kita semua untuk mendengarkan merenungkan tentang Allah hadir menyelamatkan keluarga. Sama saudara, para sahabat, segenap keluarga yang dicintai Tuhan, Vigili Natal, malam Natal selalu membawa kita pada keheningan yang khas. Gereja mungkin penuh, lampu-lampu menyala lembut, lagu-lagu terdengar akrab, tetapi yang paling penting justru terjadi di dalam hati kita. Sabda Tuhan yang kita dengarkan pada malam Natal atau Vigili Natal malam ini mengajak kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk hidup, dari lelah yang kita bawa sepanjang tahun, dan masuk ke dalam cara Allah bekerja, perlahan, setia, dan sangat manusiawi. Kita diajak untuk memaknai kelahiran Yesus sebagai terang besar yang membebaskan kita dari kegelapan dosa dan penindasan. Permenungan kita pada Vigili Natal ini didasarkan pada kitab Nabi Yesaya, bab 9 ayat 1-6, surat Rasul Paulus kepada Titus bab 2 ayat 11-14, dan Injil Lukas bab 2 ayat 1-14. Ketiga bacaan ini membawa pesan khusus yang relevan dengan tema tahun Yubileum 2025, berjalan bersama sebagai peziarah pengharapan, dan tema pesan Natal KWI dan PGI tahun 2025 tentang Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ketiga bacaan suci ini menekankan tentang sukacita mesianik, rahmat Allah yang menyelamatkan, dan pemakluman malaikat tentang kelahiran Yesus kepada para gembala di padang Efrata, sekaligus mengundang kita untuk menyambut Kristus sebagai juru selamat yang lahir di Bethlehem. Dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya, kita mendengar janji yang diucapkan dengan penuh keyakinan. Tuhan berkata bahwa Ia tidak akan berdiam diri sampai keselamatan itu sungguh nyata. Yerusalem yang disebut terlantar akan dinamai kembali kesukaanku. Tanah yang dianggap tandus akan kembali dihuni. Ini bukan sekedar kata-kata indah. Ini adalah suara Allah yang berbicara kepada manusia yang pernah kecewa, pernah terluka, merasa gagal, dan merasa tidak lagi berarti. Allah tidak menyerah pada umatnya, bahkan ketika umat itu sendiri mungkin sudah menyerah pada dirinya sendiri. Dalam bahasa hidup kita setiap hari, Allah sedang berkata kepada kita, hidupmu mungkin tampak berantakan, relasimu mungkin retak, masa depanmu mungkin terasa gelap, tetapi di mataku engkau tetap berharga dan layak dicintai. Allah tidak melihat hidup kita sebagai tanah tandus, melainkan sebagai tempat di mana Ia masih ingin tinggal dan berkarya. Nubuat Yesaya ini menjadi terang bagi bangsa di gelap-gelapan, mencerminkan harapan yubileum atau pembebasan, di mana umat berjalan bersama sebagai peziarah pengharapan menuju damai yang abadi. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada Titus membawa kita menyusuri sejarah panjang keselamatan. Paulus mengingatkan bahwa Allah setia menepati janjinya. Dari Abraham, dari Musa, dan dari Daud sampai akhirnya kepada Yesus. Sejarah keselamatan bukanlah kisah orang-orang sempurna. Ada kegagalan, ada dosa, ada penantian panjang, bahkan ada masa pembuangan. Namun justru di dalam sejarah yang tidak ideal itu, Allah hadir dan berkarya, bekerja. Ini penting bagi kita yang hidup di zaman sekarang. Ketika kita sering ingin segalanya cepat, serba instan dan tanpa proses. Allah tidak bekerja
seperti notifikasi ponsel yang muncul seketika. Allah bekerja melalui waktu, kesabaran, dan kesetiaan. Natal mengingatkan kita bahwa keselamatan lahir dari sejarah manusia yang nyata, bukan dari dongeng yang steril. Lalu Injil Lukas menggambarkan sensus Kaisar Agustus, perjalanan Maria Yusuf dari Nazaret di daerah Galilea ke Bethlehem, daerah Yudea, dan warta malaikat kepada para gembala, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Kelahiran Yesus di kandang yang hina menunjukkan kehadiran Allah yang menyelamatkan keluarga-keluarga dari dosa. Warta Injil Lukas ini membawa kita pada kisah yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari Yusuf dan Maria. Tidak ada gemerlap di awal kisah ini. Yang ada justru kebingungan, kecemasan, dan pilihan sulit. Yusuf adalah seorang yang adil dan tulus hati. Ia tidak ingin mempermalukan Maria. Ia memilih jalan diam-diam, jalan yang penuh kasih. Di sini kita melihat bahwa ternyata kekudusan seringkali lahir dari keputusan-keputusan kecil yang penuh empati. Yusuf tidak banyak bicara, tetapi tindakannya berbicara sangat kuat. Ia mendengarkan suara Tuhan dalam mimpinya dan berani mempercayainya, meski itu berarti melangkah ke masa depan yang tidak ia pahami sepenuhnya. Iman Yusuf adalah iman yang sangat relevan bagi kita. Ia tidak diberi penjelasan lengkap, tidak diberi jaminan hidup akan mudah, tetapi ia diberi satu kalimat sederhana, "Jangan takut." Natal mengajak kita belajar dari Yusuf untuk tidak membiarkan ketakutan menjadi pengambil keputusan utama dalam hidup kita. Ketika kita takut kehilangan, takut disalahpahami, takut gagal, takut terluka, kita sering memilih menjauh, menutup diri, atau menyerah. Yusuf justru memilih mendekat, menerima, dan bertanggung jawab. Nama yang diberikan kepada anak itu adalah Yesus, Allah menyelamatkan. Dan juga disebut Immanuel, Allah beserta kita. Inilah Natal. Ini menjadi inti Natal bagi kita. Allah tidak datang sebagai pahlawan jauh di atas sana, tetapi sebagai bayi yang rapuh, yang masuk ke dalam keluarga sederhana, ke dalam kehidupan yang penuh resiko. Allah beserta kita berarti Allah hadir di tengah-tengah rumah tangga kita, di tengah pekerjaan kita, di tengah kecemasan ekonomi, konflik, relasi, kesepian, dan pencarian makna hidup. Allah tidak menunggu hidup kita rapi baru Dia datang. Ia datang justru ketika hidup kita belum selesai. Pada malam Natal ini, Vigili Natal ini, sabda Tuhan mengajak kita untuk menyadari bahwa kita semua ada dalam silsilah panjang itu. Mungkin nama kita tidak tertulis di kitab suci, dan memang tidak tertulis, tetapi hidup kita adalah bagian dari karya keselamatan yang sama. Dengan segala kelemahan dan keunikan kita, Allah tetap memilih hadir. Tugas kita bukan menjadi sempurna, melainkan menjadi seperti Yusuf, orang-orang yang mau percaya, mau taat, mau membuka ruang bagi Allah untuk tinggal. Semoga Natal kelahiran Yesus Kristus bukan hanya perayaan, tetapi perjumpaan. Perjumpaan dengan Allah yang setia pada janjinya, yang hadir dalam kesederhanaan, dan yang tetap bekerja di dalam hidup kita hari demi hari. Dan semoga seperti Yerusalem yang dinamai kembali kesukaanku, kita pun berani percaya bahwa hidup kita, apa adanya, tetap menjadi tempat di mana Allah berkenan tinggal. Kelahiran Yesus di kandang yang hina menunjukkan kehadiran Allah yang menyelamatkan keluarga-keluarga kita dari dosa. Kita yang sudah berada di penghujung tahun Yubileum 2025 harus berkomitmen untuk menyadari kehadiran Allah yang selalu menyelamatkan kita. Kita semua sebagai peziarah pengharapan kiranya terus berjalan bersama Yesus Kristus yang telah lahir dan tinggal beserta kita. Perayaan malam Natal, Vigili Natal ini menjadi momen sempurna bagi kita untuk merefleksikan perjalanan iman, di mana kelahiran Yesus memperbaharui harapan setiap keluarga dan masyarakat kita. Pesan Natal KW dan PGI tahun 2025
Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga yang diambil dari Matius bab 1 ayat 21 sampai 24. Sesungguhnya mau menyoroti kehadiran Yesus sebagai Immanuel yang menyelamatkan keluarga-keluarga kita dari dosa dan penindasan. Pesan Natal ini mengajak setiap keluarga modern untuk berziarah dengan harapan di tengah tantangan dan godaan zaman yang kian menantang keutuhan soliditas keluarga. Karena itu perayaan malam Natal kelahiran Yesus Kristus, Sang Terang Sejati, dapat menyembuhkan luka batin, memulihkan relasi yang rusak, dan menghalau kegelapan masa depan dalam keluarga supaya tetap berjalan dalam terang, dan menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan keluarga-keluarga Kristiani, keluarga-keluarga kita, kepada Kristus seperti Yusuf yang taat dan setia. Perayaan malam Natal, Vigili Natal malam ini, mengundang kita semua untuk melakukan 3 aksi nyata berikut ini. Pertama, kita diajak untuk membuka ruang hati kita bagi Kristus Sang Immanuel untuk masuk ke area paling gelap dalam kehidupan kita, dalam keluarga-keluarga kita, seperti konflik, sakit, atau kecemasan. Sang Immanuel, Raja Damai, membawa pesan damai, sukacita bagi kita semua. Kehadiran Yesus memulihkan setiap keluarga, memulihkan hidup kita dengan rahmat-Nya. Sebab Allah yang hadir dalam diri Yesus yang menyelamatkan setiap keluarga, setiap kita. Kedua, mari kita rayakan Natal sebagai pemenuhan nubuat Yesaya bagi keluarga yang diselamatkan Allah. Perayaan kelahiran Yesus bukan hanya sekedar ritual tahunan, tetapi hendaknya mentransformasi setiap pribadi hidup kita supaya kita memiliki iman dan pengharapan yang teguh. Ketiga, kita diajak untuk berjalan bersama sebagai peziarah pengharapan dengan memuji karya Allah. Selain itu, kita diajak untuk hidup yang benar sebagai peziarah yubileum, merayakan kelahiran Tuhan Yesus dengan sukacita dan gembira seperti para gembala di padang Efrata. Selamat Natal untuk segenap keluarga, para sahabat, sama saudara dan saudari terkasih. Damai di hati, damai di bumi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.